之脉，怒神技，血落风妖，黄金比蒙兽，做我人族。是谁？不止这场战斗，天上面目，你却揭穿了我的身。攻击紫气星驰境的时候呢？谁曾想过我？ Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Bagaimana kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita dari Donghua Swan Emperor. Yang mana pada pembahasan sebelumnya, ras iblis surgawi yang melarikan diri di saat pertarungan. Mereka pun memilih rencana licik yang membangkitkan monster Raja Binatang yang melegenda. Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Sebelum itu saya berterima kasih pada teman semua yang sudah subscribe channel ini. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Di pembahasan kali ini Raja Harimau Perak yang telah siap melawan monster emas, ia pun menggunakan langkah meteornya. Dan pertarungan pun terjadi. Di sini Raja Harimau Perak memancing monster agar menjauh dari kota suci. Dan terlihat juga ada Raja Harimau Iblis yang memantau pertarungan itu. Di sini Raja Harimau Iblis menyuruh si tuan muda itu agar bisa menyaksikan pertarungan Raja Harimau Perak, serta menyuruhnya untuk mengendalikan binatang monster emas itu dengan teknik dharmanya. Akan tetapi aksinya pun diketahui oleh prajurit di sana, dan Raja Harimau Perak juga mengetahuinya. Dengan sekali pukulan ia pun langsung tumbang oleh Raja Harimau Perak. Ia meminta agar prajurit di sana menginterogasinya agar dapat mengetahui persembunyian Raja Harimau Iblis. Ia pun kembali berhadapan dengan si monster emas. Di sini Raja Harimau Perak mencoba membujuk monster emas agar bisa menjadi rekannya untuk dijadikan sebagai penjaga di gerbang kota suci. Dan ia menjanjikan suatu saat nanti akan menjadikan monster bintang suci tingkat 6. Monster emas pun menyetujuinya. Dan ia pun meminta monster emas untuk beristirahat terlebih dahulu, sedangkan ia memulihkan dirinya. 而且，我还要为你改命。 怒神技，血！神城，黄金比蒙地之脉，魔兽，做我人族神城的守护神兽吧！ 一日，我定助你成为完整的6级神兽，是一族之伙伴，将来你定能做出最佳选择。做我人族神就是命中注定，你赶紧去受，拥有可与黄金武神一战。休养吧，你可是我的一张王牌。你这精明的大块头。Tak lama setelah itu Yue Xinmei pun menghampiri Raja Harimau Perak. Tujuannya di sini ingin menyampaikan bahwa rasnya akan mundur dari pertarungan. Dengan syarat, ras manusia harus membiarkan ras rubah bulannya untuk pergi. Dan membiarkan rasnya agar menetap di Gunung Beimang, yang kita ketahui bahwa ras rubah bulan hanya mengandalkan ras iblis surgawi selama ini. Dengan ia mengundurkan diri dari pertarungan, tentu ras iblis surgawi tak akan membiarkan ras mereka. Dengan itulah ia meminta kesepakatan pada Raja Harimau Perak agar bisa tinggal di Gunung Beimang. Gunung Beimang itu sendiri merupakan tempat pemakaman terbaik di alam fana.
Yue Xinmei melakukan ini semua tentu demi kebaikan ras rubah bulannya sendiri. Dan ia juga telah muak dengan perlakuan ras iblis surgawi terhadap ras rubah bulannya, yang mana setiap tahunnya mereka mengorbankan wanita muda kepada ras iblis surgawi. Serta ia bersumpah akan memimpin ras rubah bulannya untuk bisa lebih baik. Dan tidak akan membiarkan siapapun yang menggeletak wanita dari ras rubah bulannya. Tentu ini semua juga tak lepas dari pertempuran 100.000 ras, yang memiliki pengalaman tragis pada ras rubah bulannya. Dengan itu Yue Xinmei akan berusaha jadi lebih kuat agar bisa melindungi orang-orang dari ras rubah bulannya agar bisa keluar dari situasi yang sulit selama ini. Raja Harimau Perak yang mendengarnya, ia pun sangat kagum pada Yue Xinmei, yang berjuang demi teman dan orang-orang yang ia cintai. Yue Xinmei juga sedikit mengatakan walau ras rubah bulannya lemah, akan tetapi dari segi pemahaman mereka merupakan salah satu yang terbaik di dunia Xuanwu. Serta rasnya juga memiliki informasi rahasia 3 ras, yaitu ras manusia, ras iblis surgawi, dan ras tirani 9 matahari. Dan sedikit memprovokasi Raja Harimau Perak jika ia membeberkan rahasia ras mereka ke ras yang lain, tentu ras manusia juga akan menderita. Serta walaupun Raja Harimau Perak kuat, akan tetapi ia lebih kuat dibandingkan Raja Harimau Iblis. Dan ia setelah mengaktifkan lubang emas ilahi tentu ia juga akan lebih kuat. Di sini Yue Xinmei yang mengajak Raja Harimau Perak bekerja sama, ia pun menyetujuinya. Sebelum itu ia meminta Yue Xinmei agar bisa memberitahu identitas dari Raja Harimau Iblis. Akan tetapi Yue Xinmei sendiri juga tidak mengetahui identitas dari Raja Harimau Iblis. Tapi satu-satunya petunjuk yang ia tahu bahwa Raja Harimau Iblis pernah mengungkap bahwa dirinya memiliki kekurangan. Lalu ia pun pergi. Tempat berpindah pada Wang Fan yang telah mengganti identitasnya. Terlihat di sana mereka mendiskusikan identitas di balik topeng Raja Harimau Iblis. Adik Lu menyarankan agar menggunakan teknik pupil atau teknik mata delusi, mata kebenaran, yang akan mengungkap orang di balik topeng Raja Harimau Iblis. Ia pun mencari sebuah teknik penerawang mata Dewa Bulan yang merupakan keterampilan seni bela diri dari ras bulan yang sangat kuat. Akan tetapi buku itu tidak lengkap, karena ada seseorang yang merobeknya. Tak lama setelah itu Xie Wentong pun datang. Ia mengatakan bahwa ia merasa seperti ada 2 Raja Harimau Iblis. Yang mana pertama kali, ia melihat saat mencuri tulang ilahi Dharma dari ras rubah bulan. Yang kedua, saat pertarungan kali ini. Dan beranggapan bahwa Raja Harimau Iblis yang mencuri tulang ilahi sangat mirip dengan Zi Jinlang. Dengan semua petunjuk Wang Fan pun langsung mengetahui siapa di balik topeng Raja Harimau Iblis, serta siap untuk mengungkapnya. Semua yang telah berkumpul dan Wang Fan yang telah mengganti identitasnya, ia pun memberitahu pada semua bahwa ia telah mengetahui identitas dari Raja Harimau Iblis. Dan tak lama setelah itu ia pun mendapatkan pesan dari Raja Harimau Iblis, yang menyuruhnya agar datang ke Gunung Tianmen yang berada di luar kota. Raja Harimau Perak pun menyuruh Guru Lu agar memimpin semua orang ke mansion Raja Harimau Iblis. Sedangkan ia akan bertemu dengan Raja Harimau Iblis. Sesampainya di sana, Raja Harimau Iblis pun telah menunggu kedatangannya, serta ia juga sedikit tak menyangka bahwa Raja Harimau Perak datang sendirian. Dan ia sedikit menceritakan tentang Gunung Tianmen, atau yang disebut dengan Gerbang Surgawi. 据说1000年前，10万到一则关于天门山人族那一带的人王与他族亲王，究竟都是毁天灭地的力量，侵略者决战于此。2人终止这场战斗，天上越武道境界极致的力量震杀。此战惊动了山之名，便是因而来，天门而来。 Akan tetapi Raja Harimau Perak langsung memberitahu bahwa Raja Harimau Iblis merupakan penjaga perpustakaan. Seketika ia pun kaget, karena identitasnya sudah diketahui. Ia pun melihatkan wajah aslinya. Serta ia juga tak menyangka bahwa Raja Harimau Perak dapat mengungkap identitasnya. Ia melakukan ini semua karena kakaknya Bai Wangtian jenius terkuat kedua, yang membuat ia sangat membenci kakaknya itu.
Dikarenakan pada 30 tahun yang lalu, yang mana ia memiliki bakat lebih baik daripada Bai Wangtian, serta ia juga sebagai harapan terbesar bagi umat manusia. Akan tetapi sesaat ia ingin menerobos ranah kolam hati roh ungu, Bai Wangtian yang seharusnya melindungi dirinya, malah meninggalkan dirinya, yang membuat ia diserang oleh orang dari ras pedang tirani 9 matahari. Yang membuat hancurnya masa depan bela dirinya. Lalu ia terus berusaha untuk kembali pulih, dengan mendapatkan pil pencerahan ilahi, walaupun tidak bisa menggerakkan lubang emas ilahi setidaknya cukup membuat dirinya kembali normal. Akan tetapi Bai Wangtian saat itu mengatakan berjuang demi ras manusia lebih penting daripada mementingkan adiknya, serta Bai Wangtian juga berhasil mengaktifkan lubang emas ilahi dan membuat dirinya menjadi pahlawan ras manusia. Dengan penuh kebencian dari Raja Harimau Iblis itu film pun bersambung. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum itu subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan updatean video terbaru, serta kita tunggu aja kelanjutan ceritanya. Terima kasih.